riwayat Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, 7-44 berarti ada 37 halaman. Pengabdi Baitul Maqdis. Sejak Nabi Sulaiman berpulang ke rahmatullah, Bani Israel tidak pernah lagi memiliki pemimpin besar. Seolah dengan berakhirnya masa Daud dan Sulaiman, akan tenggelam pula lah Bani Israel. Berapa kalimat nggak? Salah mereka sendiri. Bani Israel yang keras kepala itu selalu ingkar terhadap ajaran-ajaran pemimpin mereka. Kalau sang pemimpin itu sudah mulai lemah atau meninggal dunia, gimana kan? Ya pemimpin itu sudah mulai payah gitu, mulai ingkar sih betul. Demikian juga sejak Raja Sulaiman yang juga seorang nabi itu meninggal dunia, Bani Israel kembali mempelajari ilmu sihir. Mereka dikuasai iblis. Hidup mereka penuh dengan duniawi. Mereka senang berfoya-foya, berpesta. Hidup mereka penuh kemaksiatan, penuh tipu daya dan kejahatan. Mereka lupakan ajaran suci kitab Taurat dan Zabur. Mereka tekun mempelajari kitab-kitab sihir yang dahulu sudah disita Nabi Sulaiman dan ditanam di bawah singgasananya. Namun dibakar aja kan. Tetapi tatkala Nabi Sulaiman sudah mangkat, kitab-kitab itu kembali mereka gali dan mereka pelajari. Bahkan lebih keji lagi, kitab sihir itu mereka sebut sebagai karangan Asif bin Barkia atas petunjuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mereka tuduh sebagai nabi palsu. Gerak ya? Bukan sekali itu saja, Bani Israel mengingkari nabi mereka, yang berarti juga mengingkari Tuhan, karena nabi itu adalah utusan Tuhan untuk menuntun hidup mereka ke jalan yang benar. Puncak keingkaran mereka itu misalnya tatkala mereka sudah mulai menyembah berhala dan harta. Untuk menjadi hukuman bagi mereka, Allah lalu mengirimkan kepada mereka tentara maha dahsyat yang datang bergelombang bagai air bah. Tentara itu ialah tentara Maharaja Nebukadnezar dari Babilonia. Bangsa Israel itu dibantai habis-habisan. Kotanya dirusak binasakan. Hampir semuanya mereka digiring ke Babylon sebagai budak. Di sana mereka dikerahkan untuk bekerja paksa membangun kota Babylon yang megah. Bertahun-tahun mereka jadi bangsa budak di sana. Sejarah perbudakan mereka di Mesir mereka ulangi kembali. Dari Mesir mereka dibebaskan oleh Nabi Musa. Nabi Musa membawa mereka ke tanah Palestina. Di sana mereka menjadi bangsa yang merdeka, membangun kerajaan besar, mendirikan kota yang megah. Tetapi mereka ingkar kepada Tuhan. Mereka kemudian menjadi bangsa budak, digiring ke Babilonia. Untunglah Raja Persia Cyrus datang menyerbu ke Babylon. Bangsa Israel kembali kembalikan ke Palestina, negeri Israel yang sekarang ini. Akan tetapi tidak semua Bani Israel itu murtad. Ada juga orang-orang soleh yang tetap taat beribadah, memuja dan mengagungkan nama Allah. Hanya saja jumlahnya tidak banyak. Keadaan Bani Israel seperti yang kita ceritakan di atas berlangsung berabad-abad lamanya. Setelah mereka kembali ke negerinya, kota mereka sudah hancur, harta mereka sudah binasa, hidup mereka kembali susah. Sampailah kita kepada suatu masa ketika Nabi Zakaria menjadi pemimpin rohani Bani Israel. Hampir setiap hari Zakaria yang sudah tua itu dengan rajinnya mengajarkan agama Allah di Baitul Maqdis, yaitu rumah suci yang dahulunya dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dengan rambutnya yang putih, tatkala usianya sudah mencapai 100 tahun lebih, Zakaria menjadi pelayan rumah suci itu. Zakaria adalah seorang nabi yang soleh. Ia berjuang sekuat tenaganya
untuk mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Ia tahu kaumnya keras kepala, pembangkang, dan sering ingkar kepada Tuhan. Akan tetapi sangat kecewalah Nabi Zakaria melihat perjuangan yang tidak membawa hasil seberapa. Lantas seringlah ia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimanakah jadinya Bani Israel itu jika ia sudah dipanggil Tuhan ke hadapannya. Itulah sebabnya Nabi Zakaria mengharapkan sekali keturunan. Akan tetapi istrinya yang mandul tidak juga memberi anak. Siang malam ia selalu memohon kepada Tuhan. Tapi anak yang diharapkan tidak kunjung datang. Sekarang tatkala rambutnya sudah ubanan, jalan sudah tertatih-tatih, tenaga sudah jauh berkurang, bagaimanakah ia akan mengharapkan anak lagi? Menyadari nasibnya yang malang tanpa anak itu, seringlah Zakaria bermenung seorang diri. Tapi semuanya sudah menjadi kehendak Tuhan. Manusia bisa mengharap, memohon, berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukan. Apa? Satu-satunya hiburan bagi Nabi Zakaria ialah bertekun bersujud di hadapan Allah di mihrabnya di Baitul Maqdis. Sementara istrinya yang mulai keriput kulitnya itu mendampinginya dengan setia di rumah mereka yang sederhana. Namanya Yahya. Pada suatu hari datanglah janda Imran ke Baitul Maqdis. Ia menggendong seorang bayi perempuan. Bayi itu ingin diserahkan untuk diasuh dan dibesarkan di Baitul Maqdis, sebab sudah demikianlah nazarnya. Bayi yang oleh ibunya diberi nama Maryam itu sebenarnya adalah kemanakan Nabi Zakaria dari istrinya, sebab ibu bayi Maryam itu adalah adik dari istrinya. Ayah bayi Maryam, Imran, sudah meninggal selagi Maryam ke dalam kandungan ibunya. Para ulama di Baitul Maqdis mula-mula heran dan terkejut atas penyerahan bayi Maryam itu. Bukankah Imran tidak punya anak yang lain? Tapi bagaimana pula istri Imran itu mengandung, padahal ia sudah tua, dan selama ini dikenal sebagai perempuan mandul pula. Ibu bayi Maryam itu lalu menceritakan semua pengalamannya. Sejak lama ia dan suaminya Imran merindukan seorang anak. Sampai mereka sudah ubanan, doa mereka siang malam tidak juga dikabulkan Tuhan. Sampailah pada suatu malam, tatkala orang sedang tidur lelap, ia menghadapkan diri sepenuh hati kepada Allah. Ia memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Dan ia bernazar, anaknya itu kelak akan dipersembahkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Doanya dikabulkan Tuhan. Tidak terlalu lama kemudian, ia mengandung. Akan tetapi ketika anaknya itu lahir, ternyata seorang perempuan. Semula ia kecewa karena yang diharapkannya adalah laki-laki, sebagaimana umumnya pengabdi rumah suci sampai saat itu. Akan tetapi Tuhan memberikan wahyu kepadanya bahwa Tuhan lebih tahu. Anak yang perempuan itu telah diterimanya untuk menjadi pelayan rumah suci. Itulah sebabnya ia membawa anak tunggalnya yang perempuan itu untuk diserahkan kepada pengurus Baitul Maqdis. Ia menamai bayi perempuannya itu Maryam, artinya pengabdi Tuhan. Nabi Zakaria sangat terkesan atas keterangan adik iparnya itu. Keinginan untuk memperoleh seorang anak berkorban kembali. Ia pun keingin sekali menjadi pengawas dan pengasuh bayi Maryam, kemanakannya itu. Akan tetapi semua ulama dan pengurus Baitul Maqdis itu juga ingin agar mereka lah yang diserahi mengurus Maryam. Akhirnya diadakanlah undian. Undian diadakan di sebuah sungai. Masing-masing melemparkan penanya ke sungai. Pena siapa yang terapung, dialah yang memenangkan undian. Dialah yang diserahi tugas untuk mengurus dan mengasuh bayi Maryam. Ternyata Zakaria lah yang memenangkan undian itu. Akan tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang telah menetapkan bahwa Zakaria yang akan mengasuh Maryam. Hal itu sudah diwahyukan Tuhan kepada ibunya Maryam. Maka tinggallah bayi Maryam di Baitul Maqdis di bawah asuhan pamannya Zakaria. Tatkala Maryam sudah menjadi gadis cilik, ia ditempatkan di kamar itu sendiri di atas loteng. Loteng itu hanya dapat dicapai melalui tangga yang ada di mihrab Nabi Zakaria. Mihrab ialah sebuah kamar khusus untuk beribadat sesuai dengan ketentuan agama Nabi Musa. Setiap hari Nabi Zakaria mendatangi kamar Maryam. Segala keperluan Maryam diurus dan disediakan oleh Zakaria. Tidak pernah ada laki-laki lain yang boleh masuk ke kamar Maryam.
Pada suatu hari terkejutlah Zakaria ketika ia melihat di samping Maria tersedia buah-buahan. Buah-buahan itu ada pula yang sedang bukan musimnya. "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh makanan ini?" tanya Zakaria. "Dari Allah," sahut Maryam. "Karena sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan tiada berkira." Mendengar jawaban Maryam yang penuh iman itu, bergetarlah sekujur badan Zakaria. Ia menjadi tersadar melebihi yang sudah-sudah atas kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika Ia menghendaki. Zakaria pun tersadar betapa Maryam itu adalah suatu mukjizat Tuhan. Bukankah ibunya Maryam itu sudah tua dan perempuan mandul? Tapi karena kesungguhannya memanjatkan doa kepada Tuhan, permohonannya dikabulkan Tuhan. Nabi Zakaria jadi berpikir, mungkin sekali Tuhan pun akan mengabulkan keinginannya untuk memperoleh seorang anak, asalkan ia memohonnya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Maka saja itu keinginan Zakaria untuk memperoleh seorang anak semakin berkobar, semangatnya menyala-nyala, dan ia yakin sekali Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Setiap saat ia sembahyang di mihrabnya, ia pun memanjatkan doa kepada Tuhan. Ia mohonkan agar Tuhan memberinya seorang anak, terlebih kalau malam sudah sunyi senyap. Di keheningan malam, tatkala hanya bintang-bintang menerangi alam semesta, Zakaria memanjatkan doa kehadirat Ilahi dengan penuh khusyuk. Suatu malam berdoalah Zakaria dengan khusyuk sekali di mihrabnya. "Ya Tuhanku, berilah kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Telah tua aku ini, ya Tuhanku, namun keturunanku belum ada juga. Maka inginlah aku agar Engkau karuniai aku seorang keturunan yang baik." Tuhan mendengar doa Zakaria, maka menyerulah malaikat Jibril. Ketika Zakaria sedang khusyuk dalam mihrabnya, "Hai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang putra bernama Yahya, seorang yang soleh, pemimpin yang diikuti, membenarkan kitab-kitab Allah, bertahan kepada hawa nafsu dan godaan setan. Dan ia akan menjadi seorang nabi." Demikian Jibril menyampaikan kabar baik kepada Zakaria. Zakaria terpesona dan sangat terharu bahwa doanya terdengar dan dikabulkan Tuhan, lalu bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku ini akan memperoleh seorang anak? Istriku adalah seorang perempuan mandul, dan aku sendiri sudah sangat tua dan tidak punya tenaga." Allah menjawab dengan perantaraan malaikat Jibril, "Demikian itu adalah suatu hal yang mudah bagiku. Tidakkah aku telah menciptakan engkau dari yang tidak ada?" Nabi Zakaria bukan main gembira hatinya, masih ingin diberi suatu tanda bahwa ia akan punya anak. "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda," seru Zakaria. "Tandanya ialah bahwa engkau tidak akan bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari berturut-turut kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah namaku, ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Bertasbih petang dan pagi," firman Tuhan. Mendengar perintah Tuhan itu, Nabi Zakaria lalu menjalankan perintah Allah itu. Pagi dan petang ia berbanyak zikir, yaitu mengingat dan menyebut nama Allah. Selama 3 hari 3 malam ia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak juga bercakap-cakap dengan manusia. Para ini nyepi. Selain dengan bahasa isyarat, karena napasnya selama 3 hari 3 malam itu semuanya ia kerahkan untuk menyebut nama Allah. Karenanya tidaklah bisa ia bicara dengan manusia barang sedikit. Tak berapa lama kemudian istri Zakaria yang sudah tua itu pun mengandunglah. Setelah genap bulannya anak itu pun lahir. Tuhan telah memberi sendiri nama anak itu Yahya. Yahya adalah nama yang diarabkan dari kata Ibrani Yohana, artinya hidup. Anak itu dinamakan si hidup karena hidupnya akan sangat berarti. Nabi Zakaria nih, Yahya Pembaptis. Sebagai budak Nabi yang soleh, Zakaria mendidik anaknya Yahya pada jalan yang lurus. Segala ajaran Taurat dan Zabur yang diketahuinya diajarkan dengan seksama kepada anaknya. Tidak hanya diajarkannya, tapi juga harus diamalkan. Yahya berbadan sehat dan tegap, seperti badannya yang kuat, pikirannya pun kuat dan cerdas. Ingatnya tajam dan sangat sempurna, sehingga pada usia belasan tahun saja dia sudah hafal semua isi kitab Taurat di luar kepala. Mengikuti jejak ayahnya, Yahya pun dengan sekuat tenaga menegakkan agama Allah. Ia menyerukan kepada Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, kembali
kembali memahami dan menjalankan semua syariat Nabi Musa secara murni. Hukum Taurat yang berarti hukum Allah harus ditegakkan kepada kaumnya. Yahya berseru agar menjauhi segala perbuatan buruk, menjauhi perbuatan maksiat, melarang perzinahan, menolong yang lemah, bersedekah kepada fakir miskin. Tatkala Yahya semakin dewasa, ia mempunyai kebiasaan membandingkan orang yang bertobat di sungai Yordan. Orang-orang yang datang karena kesadarannya sendiri, menjauhi jalan sesat dan kembali ke jalan Allah, dimandikan, dibaptis oleh Yahya. Itulah sebabnya Yahya kemudian sangat terkenal sebagai Yahya Pembaptis. Arti dari pembandian itu sendiri ialah sebagai tanda pertobatannya. Ini tidak yang bukan orang Kristen tidak? Yang dicelupkan itu. Arti dari pemandian itu sendiri ialah sebagai tanda pertobatannya, bukanlah berarti menyucikan dosanya. Ya bukan menyucikan. Tobat itu sendiri haruslah datang dari kesadaran orang yang dipermandikan. Biasa tersebut sampai sekarang masih ada di kalangan orang-orang Kristen. Maka sungai Yordan yang penuh riwayat itu menjadi saksi betapa Nabi Yahya menjalankan tugas kenabiannya dengan sepenuh hati. Banyaklah orang yang sadar akan jalan yang sesat selama ini. Banyaklah orang yang sadar akan jalan yang sesat yang selama ini jalannya datang kepada Yahya. Mereka bertobat, mereka minta dibaptis. Untuk tugas kenabiannya, Allah memberikan kepada Yahya ilmu dan hikmah sejak masih kanak-kanak. Sejak kecil ia sudah memperlihatkan kecerdasan dan kedalaman pikiran yang melebihi orang lain. Selain itu, sejak kecil Yahya pun sudah memperlihatkan budi pekerti yang teramat luhur dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Agak tujuannya akrab, berbaktinya maksudnya. Pada suatu ketika, sampailah Yahya kepada puncak kepemimpinan rohaninya. Ia menjadi orang yang paling terkemuka di Yerusalem dan di seluruh negeri tentang soal agama dan hukum. Tak ada orang lain yang melebihinya. Ia menjadi tempat bertanya kepada ulama, para pemuka masyarakat dan para pembesar. Pengetahuan Yahya yang teramat luas, pertimbangannya yang selalu adil, membuat Yahya ada pada suatu kedudukan yang sangat terkemuka dalam menimbang segala perkara. Ia menjadi hakim yang disegani dan dihormati. Keputusannya selalu yang paling baik dan karenanya dipatuhi. Dalam menjalankan hukumnya, Nabi Yahya sangat tegas. Ia tidak pandang bulu. Semua penduduk adalah sama di hadapan hukum. Peraturan-peraturan Nabi Musa dijalankannya dengan semurni-murninya. Selain itu, Nabi Yahya adalah seorang yang sangat berani. Ia tidak takut dicerca, tidak pula takut ancaman pihak penguasa Romawi yang waktu itu menjajah negerinya. Para pembesar, para pemuka masyarakat sekalipun tidak luput dari jangkauan hukumnya apabila bersalah. Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, Nabi Yahya tidak pernah gentar sedikit pun, baik kepada penguasa yang menjajah negerinya maupun kepada pemuka masyarakatnya. Ia berseru dan menantang tentang keadilan dan kebenaran. Ia berdakwah, berkeliling kota, memasuki desa-desa, menyampaikan kebenaran Allah. Itu lihat. Ia mengajak masyarakatnya kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Sebab apabila mereka tidak kembali ke jalan Allah, hukuman Allah pula yang akan jatuh kepada mereka. Mereka akan tetap bangsa terjajah atau kembali menjadi bangsa budak. Sesungguhnya Nabi Yahya di samping terus berdakwah menyampaikan seruan Allah, juga berjuang untuk kemerdekaan kaumnya. Akan tetapi Bani Israil itu tetap membangkang, keras kepala. Hanya sedikit saja yang kembali ke jalan yang benar. Sementara Yahya Pembaptis memandikan orang-orang yang bertobat di sungai Yordan. Nabi Isa pun tampillah ke masyarakat. Nabi Isa putra Maryam. Maryam yang dulu diasuh oleh Yahya, ayahnya, cucunya Maryam yang dahulu diasuh oleh ayahnya Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Maryam akan kemanakan ayahnya Zakaria. Karena itu Maryam ibunda Nabi Isa adalah sepupu Nabi Yahya. Isa sendiri didapatlah dikatakan sebagai kemanakan Nabi Yahya. Kedatangan Isa lebih menunjangkan Bani Israil, sebab di antara mereka banyak yang tidak mengakui kenabian Nabi Isa.
Isa malah mereka tuding sebagai anak haram karena ia dilahirkan oleh Maryam yang tidak bersuami. Isa memanglah dilahirkan Maryam atas kehendak Allah tanpa bapak. Lah gak deh? Hah? Belum tahu gak deh? Belum rasanya. Yang lahir di gurun gitu, tiba-tibanya Ah, hamil kan di bawah pohon kurma kan. udah panas. Dikit lagi. Kedatangan Nabi Isa itu disambut dan dibenarkan oleh Yahya. Nabi Yahya memberikan kesaksian, memberikan pengakuan bahwa memang Isa Al-Masih itu lahir tanpa ayah semata-mata karena kehendak Allah. Kesaksian Nabi Yahya ini telah melapangkan jalan bagi Nabi Isa. Kesaksian Yahya banyak mempengaruhi pandangan orang-orang terkemuka terhadap Nabi Isa, terlebih para alim ulama. Itulah sebabnya ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Yahya diutus Allah untuk meratakan jalan bagi Nabi Isa. Habis dia lagi. Masih Nabian ya. Hmm. Jadi